Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. 3 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, menurut pengamat kebijakan publik Anies Baswedan masih memiliki janji kampanye yang belum terimplementasi dengan optimal. Sebut saja rumah DP 0 rupiah yang dinilai produk ego sektoral dan gerai OKOC Mart yang dinilai minim modal. Genap 3 tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2020. Publik tentu penasaran dengan program yang dijanjikan dalam kampanye politik bersama pasangannya, Sandiaga Uno. Rumah DP 0 rupiah, apa kabar? Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah bahkan menilai rumah DP 0 rupiah contohnya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, tak ubahnya seperti rumah susun. Syarat tidak fleksibel, misalnya harus berKTP DKI Jakarta, berpenghasilan 4 juta hingga 7 juta rupiah, serta membayar cicilan 1,1 juta hingga 1,9 juta rupiah setiap bulan. Realisasi yang tak sesuai ekspektasi publik. Misalnya untuk rumah DP 0 rupiah itu kekecewaan itu terdapat pada kualitas bangunannya sendiri, kemudian juga tidak sesuai spek yang diharapkan, kemudian juga harus berbelit-belit di tataran birokrasinya, syarat-syarat yang harus dipenuhi misalnya harus berKTP DKI Jakarta. Kemudian itu yang menjadi rumit, Mbak. Belum lagi cicilan-cicilannya, bagaimana status kepemilikannya yang pada akhirnya tidak jauh beda dengan rusunawa. Nah, ini kemudian menyebabkan kebijakan DP 0 rupiah itu menjadi implementasinya menjadi tidak berjalan. Di satu sisi juga masalah anggarannya juga yang begitu besar kan. Nah, dari sisi kemudian tidak mendapat dukungan dari pihak perbankan atau bahkan juga tidak dapat dukungan dari pemerintah pusat juga karena kebijakan ini kan kelihatannya seperti ego sektoral gitu loh. Janji lainnya, OKOC yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship adalah semangat program Anies yang bertujuan membuka lapangan kerja dan memberdayakan kewirausahaan warga. Namun 3 tahun berlalu, gerai OKOC Mart diragukan eksistensinya dan dinilai kalah saing dengan minimarket yang lebih familiar. Padahal animo masyarakat tinggi. Namun implementasinya ditemukan sejumlah masalah seperti rumitnya cara mendaftar dan tidak berlanjutnya pelatihan wirausaha bagi peserta OKOC. Karena itu diperuntukkan bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, tentu harusnya ada harga yang kompetitif itu. Tetapi dalam prakteknya termasuk kualitas barangnya juga ada yang harusnya itu kualitas yang baik gitu kan, apalagi itu harapannya kan UMKM di Jakarta, produk-produk UMKM itu bisa dipasarkan lewat OKOC itu gitu. Tapi ya di satu sisi program-program pelatihannya juga nggak berjalan, sudah dilakukan 10 kali pelatihan misalnya, atau ya 7 sampai 10 kali pelatihan, seseorang yang sudah lulus dinyatakan selesai berlatih, tetapi ketika mau berusaha tidak ada bank yang mau memberikan pinjaman kan. Jadi karena nggak ada pinjaman, pada akhirnya ya masyarakat kecewa karena ada dari Bank DKI hanya kasih pinjaman 10 juta lah, dengan uang 10 juta itu bisa bisnis apa kan gitu, kecuali paling bisnis cilok gitu yang bisa itu. Dua program tadi ada kesamaan, syarat rumit dan kurang mendapat sambutan baik dari perbankan. Dari Jakarta, Mas Lina Tumundo, Singgih Nugroho, Metro TV.